Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai ceritanya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini sendiri masih mengenai isi dari volume kedua dari tahun keduanya. Dan langsung saja lah, mari kita coba bahas. Nah, sebelum lanjut aku cuma mau bilang kalau video kali ini sendiri bakalan mengandung spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi setelah Ayano Koji kena gebrak ya sama si Ichika di kamarnya beberapa waktu yang lalu gitu kan, saat Ayano Koji masih mengingat bekas kisunya dari si Kei Karuizawa. So, singkat cerita, dalam perjalanan menuju ke sekolah, Ayano mulai memikirkan mengenai pergantian musim yang akan segera terjadi, di mana musim semi akan berakhir dan musim panas akan mulai segera datang menyambut para siswa. Nah, saat sedang memperhatikan langit biru di atas kepalanya, secara tiba-tiba saja Ayano bertemu dengan si Nanase, anak kelas 1D yang kemarin itu juga terlibat dalam insiden Hosen. Ya, Nanase adalah orang yang terlibat dalam sayembara 20 juta poin pribadi untuk bisa mengeluarkan Ayano Koji dari sekolah elit. Dimana pada saat itu Nanase memanggil Ayano Koji dan menanyakan apa yang sedang Ayano lakukan. Dan Ayano menjawab kalau ia sedang tidak melakukan apapun, hanya melihat luasnya langit biru. Nah, di sini Ayano mengatakan kalau sudah lama mereka tidak berbicara. Meskipun di beberapa kesempatan mereka pernah berpapasan di jalan gitu. Dimana Nanase mengatakan kalau ia merasa bersalah atas apa yang ia dan Hosen lakukan di beberapa waktu yang lalu. Dimana Nanase juga menanyakan apakah Ayano Koji masih menyimpan dendam kepada dirinya. Dan Ayano pun menjawab kalau ia tidak punya waktu untuk menyimpan dendam pada orang lain. Terlebih lagi, Ayano menganggap bahwa tindakan Nanase dan juga Hosen adalah tindakan yang dilakukan atas dasar ujian khusus yang diberikan oleh pihak sekolah. Ya, meskipun Ayano tahu kalau itu adalah atas perintahnya dari si Tsukishiro. Nah, di sini Ayano mencoba untuk mengkonfirmasi mengenai apakah ujian khusus tersebut yang mengincar dirinya udah berakhir atau tidak, atau masih akan berlanjut ke depannya, mengingat masih ada 3 kelas lagi di tahun pertama yang masih belum bergerak untuk mengincar Ayano Koji. Nah, mendengar hal tersebut, Nanase mengatakan kalau belum ada instruksi lagi sejak insiden Hosen berakhir. Ditambah lagi kegagalan rencana dari Hosen sebelumnya yang membuat para anak-anak kelas lainnya sepertinya tidak ingin bertindak gegabah untuk menyerang Ayano Koji. Namun biarpun begitu, ada rumor yang cukup aneh beredar di kalangan anak tahun pertama, yang diikuti dengan keluarnya beberapa siswa tahun pertama tanpa sebab yang jelas saat memasuki masa-masa ujian khusus antar kelas tahun pertama berlangsung. Ya, seperti kelasnya si Ayano dulu, perebutan posisi kelas A juga terjadi di tahun pertama, dimana pada ujian khusus sebelumnya, kelasnya Nanase yang diperkuat oleh Hosen bisa mengalahkan anak-anak dari kelas C. Namun untuk posisi kelas A dan juga kelas B sendiri di tahun pertama, terjadi persaingan ketat yang sepertinya siap meninggalkan 2 kelas di bawahnya. Cukup berbeda dari tahun kedua yang mana waktu dulu gitu kan kelasnya A, kelasnya si Arisu, terus naik dan meninggalkan jarak yang begitu jauh dari 3 kelas di bawahnya. Bahkan hal itu sudah terjadi sejak pertama kali Ayano ini tuh masuk ke dalam sekolah elit tersebut. Nah, menanggapi hal itu, Ayano berpendapat kalau Hosen sepertinya sudah bisa berpikir secara dewasa dan lebih tenang daripada yang sebelumnya. Dimana Nanase juga berkata kalau Hosen sepertinya sudah mulai berubah sejak dikalahkan oleh si Ayano Koji. Dimana Hosen sepertinya telah terobsesi dengan Ayano, dimana Ayano juga merasa kalau setiap kali dia berpapasan dengan si Hosen, Hosen seperti mengatakan ayo segera bertarung. Nah, Nanase juga berpikir kalau ia harus terus maju ke depannya. Nah, sedikit memotong fokus pembicaraan mereka, Nanase mengatakan kalau ia akan lebih tenang kalau bisa terus menikmati masa-masa sekolahnya. Dimana Ayano cukup setuju dengan pendapat Nanase, hari dimana orang-orang di sekitar mereka akan hilang dengan cepat akan segera tiba, dimana emang seperti itulah tujuan dari sekolah elit tersebut, membuat sebuah kompetisi individual untuk menjadi yang terbaik. Mereka yang tidak bisa bersaing akan terjun ke dasar peringkat kelas yang terbawa, lalu kehilangan mimpinya. Nah, sebelum berpisah, Nanase juga sempat mengatakan kepada Ayano kalau Ayano harus bisa menjalani masa-masa sekolahnya tanpa ada penyesalan sedikit pun. Dan mendengar hal tersebut, Ayano hanya bisa mengganggu dan mereka pun akhirnya berpisah. Nah, sesampainya di kelas, Ayano dan anak-anak kelas dikejutkan dengan pengumuman ujian khusus yang akan segera mereka hadapi. Ya, setelah mendengar kalau ujian khusus anak kelas 1 sudah dilaksanakan, tidak heran kalau tahun kedua juga akan mengalami hal yang sama. Dan kali ini itu adalah ujian pulau yang dulu itu pernah mereka alami. Ya, kelas D punya satu kenangan tersendiri pada ujian pulau tersebut, dimana pada tahun pertama mereka berhasil keluar sebagai peringkat pertama entah bagaimana caranya, dan menyingkirkan kelasnya Ryuen dan kelas A dari fraksinya si Katsuragi. Namun sebelum itu, Cabasra Sensei menjelaskan kalau akan ada libur musim panas yang akan mereka lewatkan di sebuah kapal pesiar.
yang akan membawa mereka ke lokasi ujian tersebut. Namun lebih daripada itu, Ayano merasa kalau ujian kali ini tuh akan jadi ujian yang sangat berbeda, dimana berbeda dari kondisi sebelumnya. Pada ujian kali ini baik Ryuen, Ichinose maupun Arisu sudah mengetahui siapa itu Ayano. Ditambah lagi pemburuan Ayano dari anak-anak kelas 1 dan siswa wet room yang masih belum diketahui akan semakin merepotkan. Plus pergerakan dari Tsukishiro akan lebih leluasa di mana tidak akan ada CCTV yang mengawasi sisi-sisi tersembunyi di dalam hutan yang bisa digunakan Tsukishiro untuk menyerang Ayano Koji. Dan itu pasti bakalan memojokkan si Ayano Koji itu sendiri. Nah, di sini coba Shira Sensei menjelaskan mengenai beberapa aturan yang akan ada pada ujian khusus nantinya. Dimana daripada soal aturan, anak-anak kelasnya Ayano Koji malah protes dengan jumlah hari libur yang lebih sedikit daripada yang harus mereka terima karena ujian tersebut. Ditambah lagi hukuman untuk anak kelas 1 hanyalah tidak akan dapat poin pribadi, namun bagi anak di tahun yang lebih tinggi daripada anak kelas 1 seperti tahun kedua dan juga tahun ketiga akan dapat pengeluaran jika mereka itu gagal dalam ujian kali ini. Ya artinya akan ada DO di antara anak-anak kelas 2 dan juga kelas 3. Ya jadi intinya di sini ujian di Pulau Tak Berpenghuni akan diikuti oleh semua angkatan baik dari kelas 1 hingga kelas 3, di mana setiap siswa akan diperbolehkan untuk membuat kelompoknya baik dengan teman satu kelas ataupun teman beda kelasnya. Ya tentu aja di sini coba Shira Sensei lebih menyarankan mereka untuk membuat kelompok yang terdiri dari teman satu kelas yang bisa dipercaya, di mana hal itu akan meminimalisir kerugian untuk kelas D itu sendiri. So setelah penjelasan aturan dan juga poin yang akan mereka dapatkan, coba Shira Sensei pun akhirnya membiarkan anak-anak kelasnya untuk membentuk kelompok dan bersiap untuk ujian tersebut. Dimana awalnya di sini Horikita ingin berdiskusi dengan Ayano Koji soal apakah ada cara khusus untuk mengatasi ujian kali ini. Dimana Ayano berkata kalau ia berniat untuk membuat kelompoknya sendiri, dengan hanya dia saja yang menjadi anggota kelompok tersebut. Ya itu artinya Ayano akan menjadi solo player pada ujian khusus di Pulau Tak Berpenghuni nantinya. Nah sebenarnya di sini tuh Horikita tuh setuju-setuju aja sih. Tapi dengan syarat Ayano harus bisa menjadi orang yang mengumpulkan poin terbanyak di ujian tersebut dan membuktikan bahwa Ayano tuh bisa berguna untuk kelas. Ya di sini Horikita tuh masih aja gitu kan menguji kemampuannya dari Ayano Koji. Dan untuk kenapa alasan si Ayano Koji ini tuh ingin membentuk kelompok yang terdiri dari dia seorang, itu karena dia itu menghindari keterlibatan oleh siswa lain ya ataupun teman-temannya yang mungkin saja akan ikut diincar oleh Tsukishiro dan juga anak-anak dari wet room. Ya jadi alasan Ayano Koji ini tuh bertindak sendirian agar ya dia tuh bisa mengatasi orang-orang dari wet room ataupun rencana-rencana dari Tsukishiro gitu kan yang mungkin akan sedikit lebih agresif daripada yang sebelumnya. Jadi dia nggak mau melibatkan orang lain dalam pertarungannya nanti, dan ini bakalan epic banget sih harusnya. So di sini juga bukan Ayano aja yang membentuk kelompok dengan terdiri dari dia sendiri. Nantinya Koenji juga bakalan membentuk kelompok yang terdiri dari dirinya sendiri gitu kan di dalam kelompok tersebut, karena Koenji itu ingin mendapatkan poin sebanyak-banyaknya dan membuat Horikita itu memberikan hak istimewa kepada Koenji agar tidak gitu kan terlibat dalam tindakan-tindakan ataupun program-program kelas, karena Koenji itu sifatnya emang kayak gitu kan, suka melakukan hal itu sendirian gitu.